Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriana, rekan saya Vera Pertiwi, Anita Safitri, dan Siti Zaharini Salamah. Kami dari kelompok 3 Praktikum Bioinformatika yang kali ini akan mendiskusikan tentang bagaimana cara melakukan analisis sequencing pada software BioEdit dan DNAstar. Baiklah, untuk yang BioEdit yang pertama akan dijelaskan oleh Anita Safitri. Kepada Anita dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sequencing menggunakan aplikasi BioEdit. Untuk langkah yang pertama, kita klik tugas yang telah ditugaskan kepada kelompok 3, yaitu analisis DNA. Apakah share screen-nya sudah terlihat, Nit? Maaf, belum kelihatan. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya, kita klik file yang C0333AB1. Silakan kita klik. Nah, ini merupakan tampilan dari analisis sequencingnya pada aplikasi BioEdit. Di sini kita dapat melihat beberapa peak yang ada berjajar di sekitar di monitor. Nah, untuk memperjelas ataupun memperbesar, kita dapat menekan tombol yang berwarna biru di sebelah kiri. Di sini kita dapat mengecilkan ataupun membesarkan tampilan peak yang kita miliki. Nah, setelah itu kita dapat menggeser bagian-bagian peak hingga ke kanan ataupun ke kiri. Sekarang kita menggesernya ke bagian kanan sampai ujung. Oke, nah di ujung ini kita dapat melihat ada beberapa peak yang bertuliskan huruf N. Nah, ini merupakan peak yang tidak dapat dianalisis oleh aplikasi BioEdit tersebut. Nah, ini salah satu kekurangan yang dimiliki oleh BioEdit. Nah, setelah itu kita dapat memblast nukleotida ini menggunakan aplikasi NCBI. Nah, untuk langkah pertama kita dapat mengklik di bagian menu edit, terus di copy paste format. Nah, setelah kita klik, kita beralih kepada aplikasi web NCBI. Kita dapat mengkliknya di Google dengan mengklik NCBI. Nah, di menu ini kita pilih yang BLAST. Setelah itu di bagian web BLAST, nukleotida kita klik. Lalu akan muncul seperti di layar. Kita kopikan data tadi di bagian Enter Query Sequence. Nah, di sini kita dapat melihat di bagian ujung-ujung dari nukleotida ini ada bertuliskan huruf N. Nah, ini wajib kita hapus ya teman-teman, agar nanti pencarian datanya dapat
dilakukan secara benar. Silakan kita cut saja bagian yang N itu. Terus di bagian algoritma parameters, kita harus mengatur max target sequence-nya itu harus bertuliskan 100. Nah, setelah itu kita silakan blast. Nah, setelah kita blast, kita mendapatkan beberapa data. Nah, ini merupakan deskripsi yang dimiliki oleh nukleotida tersebut. Selanjutnya kita beralih ke bagian bawah. Nah, di sini kita dapat melihat untuk data Phaseria varia Cancri itu sebesar 95%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Anita. Untuk yang data selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera Pertiwi. Kepada Vera, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara Vera terdengar jelas, teman-teman? Baik, di sini mohon maaf sebelumnya, Ana, share screen-nya belum kelihatan, Ana. Apakah sudah terlihat, Vera? Lagi loading, Ana. Boleh diulang lagi, Ana? Sekarang apakah sudah terlihat, Vera? Belum, Ana. Sedang login. Baik, sebelumnya izin rekan-rekan Vera izin mematikan kamera karena jaringan sedang tidak stabil. Selanjutnya, Vera akan menjelaskan tentang data kedua, yaitu dengan kode G01-7_3.AB1. Nah, untuk datanya dapat kita lihat pada tampilan layar, yang mana pada bagian sebelah kiri berwarna biru menunjukkan scale atau ukuran yang mana kita dapat memperbesar peak dari sekuen DNA. Nah, selanjutnya untuk bagian kiri atas dapat kita gunakan, kiri atas berwarna biru dapat kita gunakan untuk memperbesar atau meng-zoom sekuen DNA. Nah, pada tampilan sekuen DNA dapat kita lihat beberapa DNA yang terhimpit, yang mana DNA tersebut merupakan DNA yang tidak terbaca, yang tidak bagus atau terkontaminasi saat berada di mesin DNA.
Selanjutnya kita coba lihat sampai ke ujung, apakah ada DNA yang salah atau tidak terbaca. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada huruf N di ujung dari peak DNA, yang mana huruf N tersebut menunjukkan bahwa adanya DNA yang tidak terbaca saat berada di mesin. Nah, selanjutnya untuk menggunakan aplikasi BioEdit itu sendiri, dapat kita gunakan menu Edit, kemudian klik Copy Pasta Format, dan kita beralih ke web NCBI BLAST. Nah, pada web ini kita pilih web yang BLAST. Nah, kemudian ada pada tampilan layar kita klik Nucleotide BLAST. Nah, pada tampilan layar dari pasta yang kita copy tadi kita pastikan di enter query sequence. Nah, sebelum memblastnya kita harus memperhatikan huruf N yang ada pada peak DNA tadi, mana itu harus dihapuskan dengan mengkontrol A kemudian delete. Nah, selanjutnya untuk mengetahui DNA kita apakah cocok atau tidak, dapat kita klik algoritma parameters dengan max target sequence-nya itu adalah 100. Kemudian kita klik blast. Kemudian kita tunggu hingga web tersebut menampilkan data yang kita cari. Nah, berikut merupakan tampilan dari data yang kita dapat dari sekuen DNA, yang mana query cover-nya itu 99% cocok dengan Frigerivaria cancrifera. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Vera. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk aplikasi DNA Star akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Zarani. Kepada Siti Zarani, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi DNA Star. Terlebih dahulu, kita bisa membuka aplikasi DNA Star yang telah di-download. Nah, di sini kita bisa membuka aplikasinya dengan klik file DNA Star. Lalu klik bagian segmen. Kemudian klik bagian segmen yang application. Nah, kemudian kita masukkan file sekuen dari data yang didapatkan.
Dengan klik sequence, klik add one. Terlebih dahulu jangan lupa mengganti file type menjadi ABI file GUI extension. Lalu pilih folder file yang data dan astarnya. Klik bagian G01, klik open, lalu masukkan lagi data yang kedua. C01, klik open. Nah, setelah itu kita klik bagian kontik 2 kali. Setelah diklik, kita buka dulu bagian segitiga. Klik bagian segitiga. Nah, kemudian kita geser kursornya sampai ke kanan sampai terlihat elektroforegram. Di sini bisa kita lihat bahwa elektroforegram terdapat pada basa nomor 400 pada bahasa nomor 450-an. Nah, karena di sebelumnya itu ada huruf N, yang mana ini huruf selain nukleotida, dan ini tidak bisa diamati, maka kita harus menghapus huruf N ini semuanya dengan cara ngeblok sampai akhir, lalu dihapus. Nah, untuk bagian kanan juga kita lihat lagi, melihat nukleotida yang tidak bisa diamati seperti adanya huruf N tadi. Nah, di sini bisa terlihat bahwa N bagian kanan terdapat pada bahasa nomor 1050. Kita blok sampai habis, lalu kita hapus. Nah, selanjutnya kita mencari file conflict dengan cara klik bagian sequence. Maksudnya klik bagian edit. Lalu klik find conflict. Nah, lalu kita klik find next. Lalu kita cari bagian yang bermasalah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa adanya strip. Nah, itu bisa kita ganti menjadi seperti yang di atasnya. Lalu kita cari lagi. Di sini juga ada strip, kita ganti menjadi T, seperti yang di atas. Kemudian dicari lagi. Yang strip kita ganti menjadi T. Strip satu lagi kita ganti juga menjadi T. Kita cari lagi. Di sini aman, next. Di sini juga aman, next. Di sini aman, next. Aman, next. Tidak bermasalah, next. Next. Di sini juga aman, lanjut. Lanjut. Masih aman, lanjut. Lanjut. Aman. Oh, geser samping lah.
Nah, di sini kita ganti menjadi A, seperti yang di bawah. Stripnya kita ganti menjadi A. Di sini kita ganti menjadi C. Next. Di sini kita ganti menjadi G. Next. Nah, karena sudah, jadi kita save dengan cara klik config. Klik config. Lebih dahulu kita pilih save as type-nya ganti menjadi second dokumen data 3 ganti menjadi data 3. Lalu save. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Siti Zahra Salama. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf atas kesalahan dan kekurangan yang kami sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.